Dia malah menantang ngajak perang, bahkan memerangi. Maka faqatalu al muslimuna wa qatalahumul muslimuna, maka orang muslim pun menjadi memerangi dong, membela diri, menjaga agama. Wa ghanimu minhum katsiran, akhirnya ya sudah dapat rampasan perang yang banyak, kekayaan mereka diambil. Tsumma taraka rasul al-ardha li ahliha, pun demikian kebijakan baginda Nabi meninggalkan harta, tanah-tanah tetap dikelola oleh mereka. Yasra'una, mereka tetap menanam, bercocok tanam di situ, bisa terima yukhrijuna minha, dengan catatan harus memberikan sebagian penghasilannya adalah untuk negara Islam. Wakadalah kesana Abi Arti Khaybar, seperti yang begitu juga Nabi berlakukan kepada orang yang di Khaybar. Mereka boleh bercocok tanam, tapi jangan lupa untuk menyetorkan sebagian penghasilannya adalah untuk kalau maslahatan negara. Fa'aminal muslimuna syarrul yahud, kemudian setelah itu damai amanlah kaum muslimin daripada kejahatan orang-orang Yahudi. Warja'u ilal madinati, kemudian kembali kepada Madinah, muayyadina dhafirin, muayyad semakin kuat, dhafirin mendapatkan banyak kemenangan. Ada beberapa kejadian di sela-sela ini, tahun ini ada banyak hal, misalnya ada kejadian-kejadian seperti Islamnya seorang yang bahkan punya siasat perang yang rokem wahid, belum ada tandingannya, adalah Khalid bin Walid. Khalid bin Walid di saat ini juga masuk Islam. Bahkan waktu datang kepada baginda Nabi adalah dengan kegagahannya, dan dia berani mendatangi Khalid bin Walid dengan Amr ibn al-As. Ini dua orang-orang hebat. Dan dua-duanya, Amr ibn al-As itu juga harus menjadi seorang, yakni siasi, pakar dalam dunia politik lah. Kalau Khalid bin Walid pakar di dalam dunia peperangan. Jadi orang-orang hebat. Sehingga perang Uhud pun kaum muslimin dipukul mundur karena kecerdasan Khalid. Maka di saat Khalid masuk Islam, Khalid bin Walid, baginda Nabi menyambut Khalid dengan puji syukur, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi hadaka, yang telah memberikan petunjuk kepadamu wahai Khalid. Qad kuntu ara laka aqlan, aku melihat engkau punya kecerdasan wahai Khalid. Rajautu, aku berharap al yusalni maka illa ilal khairi, aku berharap kecerdasanmu ini tidak diberikan kecuali kepada kebaikan. Maksudnya apa? Aku tahu kau ini hebat, cerdas di dalam siasat perang. Aku memohon kepada Allah, berharap semoga kecerdasan ini digunakan untuk kebaikan, dan akhirnya masuk di dalam Islam. Sehingga saat itulah setiap peperangan-peperangan dengan strategi yang disusun, diatur oleh Khalid, kemenangan demi kemenangan diraih sampai nanti berganti khalifah Sayyidina Abu Bakar dan seterusnya. Khalid bin Walid. Kemudian Sayyidina Khalid bin Walid ya merasa Sayyidina Hamzah wafat juga atas kecerdasan Khalid di dalam memukul mundur kaum muslimin. Ia merasa menyesal. Lalu berkata, ya Rasulullah, ud'ullah li, mintakan kepada Allah, li untukku, ayaghfira tilkal mawatin, agar Allah mengampuniku di tempat-tempat itu. Menunjuk yakni peperangan-peperangan yang selalu mukul mundur kaum muslimin, jadikan korban Sayyidina Hamzah, orang yang sangat dicintai Nabi dan seterusnya. Bahkan Nabi waktu itu pun terluka banyak, sampai gerahamnya jatuh, pelipisnya retak. Betul berdarah baginda Nabi SAW. Itu adalah gara-gara Sayyidina Khalid bin Walid sebelum masuk Islam. Dan penyesalan sah dan wajar, dan itu tanda orang tulus, mudah menyesal, mudah merasa bersalah. Di saat mendapatkan kesempatan masuk Islam, bertemu dengan Nabi, langsung minta ampun, minta maaf, agar dimohonkan ampun kepada Allah tentang kesalahannya. Alikuntu asyaduha alika, yang pernah aku saksikan itu semuanya di hadapanmu ya, maksudnya perlawanan antaraku denganmu ya Rasulullah. Faqala alaihi salatu wassalam, dan baginda Nabi menjawab, al-islamu yahjubu yaqta'u ma qablahu, Islam memutus semuanya wahai Khalid. Artinya apa? Islamu yahjubu ma qablahu, Islam menutup semua kesalahan yang lalu.
dosa sebesar apapun, segede apapun, bahkan segede menyekutukan Allah, kalau sudah masuk Islam akan hilang semuanya, akan habis dosa-dosa itu, akan berubah menjadi kebaikan-kebaikan. Selanjutnya adalah ini kisah Sayyidina Khalid bin Walid dan juga Sayyidina Amru ibnu As. Kemudian selanjutnya Umratul Qadha. Ingat waktu Hudaybiyah kemarin. Sebelumnya kan dilarang masuk sampai orang-orang kaum muslimin merasa tersinggung di saat tidak boleh untuk tawaf, tidak boleh melaksanakan umrah. Lama ahalla Dzulqa'dati, di saat masuk bulan Dzulqa'dah min as-sanati as-sabi'ati, tahun ke-7 dari hijrahnya Nabi, bukan tahun hijriyah, bukan. Dari hijrahnya Nabi, kharajar Rasul, baginda Nabi keluar biman ma'ahu, bersama orang yang menyertainya, liyaqdu umratahum, untuk mengqadha umrah, untuk mengganti umrah mereka, allati man'ahumul musyrikun, yang kaum musyrikin telah melarang mereka kaum muslimin untuk umrah. Minha allati man'ahumul musyrikuna, minha, yang kaum muslimin dilarang oleh orang musyrik untuk melakukan umrah. Fi sulhil Hudaybiyah, di saat sulh Hudaybiyah. Dalam perdamaian Hudaybiyah, kan perdamaian tidak perang, termasuk perdamaian untuk tidak umrah, agar kaum muslimin tidak masuk wilayah mereka. Waktu hamala ma'u fi hadhil marratis silah. Tapi di saat ini, kemarin kan kaum muslimin tidak membawa senjata karena tujuannya bukan untuk perang. Pun demikian tidak dihargai dengan cara baiknya, malah masih dilarang. Maka sekarang datang dengan membawa senjata. Khaufan min ghadri Quraisyin, khawatir ada kebohongan dari orang Quraisy, sehingga nanti tidak punya persiapan di saat diserang. Walamma wasala ila Marrid Dhahran, setelah sampai kepada satu tempat namanya Marrid Dhahran, sudah mendekati Mekah, alima Quraisyun bikudumihi, orang Quraisy mengetahui kedatangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakhafat, dan ketakutan, wa arsal lahu syubbanan, kemudian mengutus anak-anak muda, minha, dari suku Quraisy tersebut orang anak muda disuruh. Qalu lahu, untuk berkata, menyambut, bukan menyambut ya, untuk menghadapi Nabi Muhammad, ya Muhammad, wahai Muhammad, ma'urifta bil ghadri, engkau selama ini tidak pernah dikenal dengan berbohong, wahai Muhammad. Saghiran wala kabiran, kecil besar kau tidak pernah berbohong, wahai Muhammad. Wa inna lam nuhdith hadathan, dan aku pun juga tidak ingin melakukan apa-apa. Aku hanya ingin tanya baik-baik kepadamu. Ini apa maksudmu ya Rasulullah, wahai Muhammad? Fa akhbaruhu Rasul annahu yuridul umrah. Lalu Nabi ya baik-baik menjawab bahwasanya Nabi menghendaki umrah. La kita lahum, bukan untuk berperang kepada mereka. Walamma qaruba dukhulul muslimina Makkah, tatkala kaum muslimin sudah dekat mau masuk Makkah, kharajal musyrikuna, orang-orang musyrik pada keluar, rupanya karihina minha, keluar dari Makkah, karihina, dalam keadaan tidak senang, ru'yatal muslimina, melihat kaum muslimin, yatufuna bi baitil haram. Jadi ya, apa boleh buat, mereka tetap tidak senang dan masih ada aroma permusuhan, masih ada. Tapi ini sesuai dengan janji, sudah masuk. Fatakhalal muslimuna bi aslihatihim aminin, akhirnya kaum muslimin masuk dengan senjata mereka, karena merasa ini kaum muslimin punya senjata, mereka juga tidak mengganggu. Kalau mengganggu tumpah darah nanti. Darah akan tertumpahkan. Akhirnya masuk Makkah, aminin, aman, muhallikina, dalam keadaan bisa menghalak, memotong rambut mereka, artinya tahallul umrah, ru'usahum, muhallikina ru'usahum, muhallikin adalah potong rambut gundul, muqassirina, motong rambut pendek, memendekkan rambut, artinya mereka bisa bertahallul melaksanakan umrah. Tsumma raja'u, kemudian kembali ba'da 3 ayyam, setelah 3 hari. Inilah tentang umratul qadha yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi bersama baginda Nabi Muhammad SAW setelah sulh Hudaybiyah. Wallahu a'lam bissawab. Syukran jazilan kami haturkan kepada guru kita tercinta Buya Yahya atas apa yang telah beliau sampaikan. Semoga apa yang telah beliau sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin.
Baik hadirin para pemirsa Al-Baja TV dan pendengar setia Radio Network dimanapun Anda berada. Selanjutnya kita memasuki segmen tanya jawab. Kami berikan kesempatan kepada Anda para pemirsa dan pendengar. Bagi yang ingin bertanya langsung kepada guru kita tercinta Buya Yahya, Anda dapat menghubungi kami di nomor interaktif 0898 0202 444. Kami ulangi di 0898 0202 444. Begitu juga kami akan memberikan kesempatan kepada hadirin jamaah untuk bisa bertanya langsung kepada guru kita tercinta Buya Yahya. Namun sebelum itu izinkan kami untuk membacakan pertanyaan yang datangnya dari media sosial. Pertanyaan yang pertama, Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Buya, saya menderita sakit asam lambung dan sudah 3 tahun tidak bisa berpuasa. Setiap kali berpuasa, saya merasakan sakit di lambung, tubuh lemas dan gemetar jika terlambat makan, serta sering pusing. Karena itu saya selalu membayar fidyah sebagai gantinya. Apakah dalam kondisi seperti ini saya boleh terus membayar fidyah setiap tahun atau ada solusi lain yang lebih tepat? Mohon nasihat dan arahannya Buya. Jazakumullah khairan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama yang harus Anda pahami bahwa Anda itu sakit, maka Anda tidak wajib berpuasa. Sehingga di saat Anda tidak berpuasa, Anda tidak perlu merasa berdosa karena memang Anda sakit. Kemudian membayar fidyah pun dilihat dulu dong. Anda yang lebih tahu. Kami pun tidak tahu Anda umur berapa. Jadi, yang wajib membayar fidyah itu adalah pertama orang ini diantaranya lah, bukan semuanya. Diantaranya orang tua. Orang tua yang tidak berpuasa dan karena dia memang lemah dengan ketuaannya, dia boleh berbuka puasa. Dan sekaligus hari itu juga saat dia tidak berpuasa, dia membayar fidyah. Lah membayar fidyah ini adalah karena apa? Karena memang orang tua ini nggak akan mudah lagi untuk bisa mengqadhanya. Kalau Anda, saya ingin tahu, kalau Anda masih muda, lalu Anda ada harapan sembuh, masih ada pengobatan, nggak perlu bayar fidyah. Catat saja utang Anda. Nggak perlu Anda bayar fidyah, karena Anda mungkin muda. Kecuali Anda, menurut dokter, penyakit Anda tidak akan bisa sembuh. Maka yang kedua, yang membayar fidyah adalah orang sakit yang tidak ada harapan sembuh menurut medis. Kata dokter, sabar. Harapan sembuhnya gimana? Ada sih, cuman berapa persen. Nah ini, sedikit banget. Tentu Allah Maha Kasih bisa menyembuhkan siapa saja. Tapi dalam hal ini, dokter sudah cukup mengira-ngira. Kayaknya kalau menurut dokter harapan sembuhnya sudah tidak ada. Artinya ya sampai kapanpun dia tetap belum bisa puasa. Maka di saat seperti itu, Anda boleh berbuka dan tidak dosa. Kemudian setelah itu Anda ganti setiap hari dengan fidyah. Jadi fidyah itu mengganti puasa Anda karena tidak ada harapan sembuh bagi Anda. Maka nggak boleh setelah itu ada orang pakai akalnya sendiri yang kaya raya, sudah saya malas puasa bayar fidyah saja deh. Nggak ada itu. Wong kaya raya, segar bugar, sehat bayar fidyah. Dosa meninggalkan puasa adalah haram dan dosa. Adapun Anda tidak dosa karena Anda sakit. Hanya masalah fidyah. Jika ternyata penyakit Anda masih ada harapan sembuh, nggak usah bayar fidyah. Tinggal catat utang puasa Anda. Nanti setelah selesai sembuh, baru Anda qadha. Selesai. Nggak usah pakai fidyah-fidyahan. Kecuali memang menurut medis nggak bisa, atau Anda sudah tua renta, sehingga dengan penyakit Anda merasa berat untuk berpuasa, boleh bayar fidyah karena Anda tidak ada harapan sembuh, tidak ada harapan untuk bisa mengqadhanya. Yang membayar fidyah adalah yang tidak ada harapan mengqadha. Yang masih punya harapan qadha, tidak wajib membayar fidyah. Wallahu a'lam bishawab. Syukran Buya atas jawabannya. Baik, selanjutnya telah datang satu penelpon. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersalawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Dengan siapa dan dari mana? Dengan Wati di Subang. Oke, silakan Anda bisa bertanya langsung kepada guru kita tercinta Buya Yahya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya tentang zakat fitrah. Misalnya orang yang fakir gitu Buya, yang mampu untuk berpuasa saja, tidak mampu berzakat fitrah, bagaimana itu Buya? Orang yang mampu? Gimana? Orang yang mampu puasa saja, tapi tidak mampu berzakat fitrah, bagaimana itu Buya? Kenapa nggak punya duit ya? Ya mungkin. Baik. Ya, mohon doanya juga Buya supaya saya istiqomah dalam beribadah
dan tidak malas-malasan Buya. Amin. Amin. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa adalah kewajiban bagi orang yang wajib, kecuali 9 orang. Zakat fitrah wajib untuk semua kepala, merdeka, budak, kecil, gede, sakit, sehat, tetap zakat fitrah nggak ada tidak, semuanya wajib. Mengeluarkan zakat fitrah tentu bagi yang mampu. Lah mampunya zakat fitrah itu kan hanya kaya di hari itu saja. Maksudnya di hari itu dia punya yang dimakan, kemudian lebih dari lebihnya itulah. Hanya kita pengen tahu siapa hari ini orang nggak punya apa-apa. Mungkin ada ya. Kalau memang nggak punya apa-apa di hari itu, maka sudah tidak wajib bayar zakat fitrah karena dia tidak mampu. Tidak mampu bayar zakat hari itu dan tidak pakai ngutang-ngutangan. Karena memang orang fakir hari itu, memang di hari itu zakat fitrah di hari itu. Biarpun setelah itu dia dapat duit ada miliaran hari itu, ya sudah tidak wajib bayar. Nah, kecuali Anda mampu wajib bayar zakat fitrah, kemudian nggak bisa bayar karena yang nerima nggak ada, atau Anda nggak sempat mengeluarkan atau bagaimana, maka wajib membayar zakat fitrah. Jadi kalau memang tidak mampu, tidak ada kelebihan di rumahnya dari yang dimakannya, jadi sudah dianggap kaya di dalam urusan zakat fitrah. Yang penting di hari itu ada yang dimakan dan lebih, jadi kelebihannya. Zakat fitrah kan 2,5 kilo kurang lebihnya. Kalau misalnya Anda itu nggak punya apa-apa, kecuali hanya beras untuk makan, lebihnya 1 kilo, di hari itu. Maka zakat fitrah Anda ya 1 kilo dong. 1,5-nya nggak udah, karena nggak punya. Jadi semampunya. Artinya tetap wajib mengeluarkan zakat fitrah. Kalau betul-betul tidak mampu. Tapi dia masuk ke duitnya banyak, tabungannya banyak, dan semuanya ini. Tabungannya banyak dan semuanya ini jam emas segala macam, ya bukan itu. Orang yang tidak mampu betul tidak wajib zakat fitrah. Selagi tidak wajib hari itu ya sudah gugur kewajibannya. Baik, itu saja. Kemudian nanti ada orang di bawah naungan kita juga, anak-anak kita, anak-anak semuanya wajib, orang tua, anak-anak yang masih kecil orang tua yang mengeluarkan zakat fitrahnya, atau siapapun di bawah naungan kita wajib yang mengeluarkan zakat fitrahnya adalah kita yang hidup di bawah naungan kita, anak-anak kecil dan seterusnya, orang gila dan seterusnya. Jadi tetap wajib zakat fitrah, cuman beda yang mengeluarkan siapa. Dan kalau orang tidak mampu dan tidak ada yang biayai, yang tidak ada mencukupinya, maka tidak wajib zakat fitrah atas orang tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Syukran Buya atas jawabannya. Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan kepada hadirin jamaah bagi yang ingin bertanya langsung kepada guru kita tercinta Buya Yahya dengan satu orang satu pertanyaan, diawali salam dan salawat. Kami mulai dari jamaah laki-laki, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Buya, Afwan izin bertanya. Kalau kita punya utang puasa, lalu kita ingin mengqadanya tapi kita tidak tahu utang kita itu berapa. Itu bagaimana Buya? Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mengqadha hutang, maka dipastikan dulu hutangnya ada berapa, supaya kita tidak masuk lautan ragu-ragu. Sebab kalau tidak dihitung dulu, nanti biarpun sudah mengqadha berhari-hari belum tahu ini sudah beres atau belum. Caranya duduk manis, dia merenung mulai kapan aku meninggalkan puasa. Mungkin ini ceritanya anak di luar, sehingga pergaulan gak ini dulu sama teman-teman juga ada makan. Ramadan pertama puasanya berapa kali saja, aduh nggak karu-karuan. Alhamdulillah saya masuk pondok sekarang. Ini cuman saya 7 tahun setiap bulan kira-kira berapa tidak puasa. Paling banyak puasa saya itu 15 hari. Paling banyak. Berarti 15 hari tidak puasa kira-kira. Oke, utangnya 15 kali. Utangnya 15 kali 15 hari plus 15 berikutnya kali ini kali 5. Berarti 15 kali 5. Hitung 15 kali 5, jadikan catatan. Baru setelah itu Anda tidak usah berpikir tentang utangnya. Fokus pada angka. Sehingga keyakinan ini penting sekali. Fokus pada angka. Aku punya hutang kurang lebihnya adalah misalnya 25 hari. Ya sudah. Diqadha nanti setelah itu di 25 hari ini. Maka harus dikira-kira dulu. Setelah dikira-kira sudah habis, ya nggak perlu dong. Tidak ada mengqadha puasa kecuali dugaan ada puasa yang ditinggal atau ada puasa yang pasti ditinggal. Nggak boleh kita melakukan qadha
tidak ada. Main-main ibadah, nggak ada yang ditinggalkan kok mengkodok. Maka caranya adalah merenung dulu, ngira-ngira berapa, baru setelah itu bersandarlah kepada perkiraan ini. Setelah itu jangan dipikirin. Salah Allah Maha Kasih, nggak sengaja kok. Tapi kalau belum dihitung itu rata-rata menemukan kebimbangan. Bingung sudah penuh atau belum, sudah sempurna atau belum, sudah ini belum. Akhirnya ini adalah bimbang dan mempengaruhi ibadah mereka, bisa masuk nanti penyakit was-was. Akhirnya kayak tidak nyaman terus berpuasa, kayak bingung puasa sunnah nggak jelas karena merasa punya hutang dan seterusnya. Pastikan dulu berapa utangmu dengan perkiraan. Sesuai dengan perkiraan itulah yang akan jadi panduan atau patokan untuk berpuasa qadha selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Syukron Buya atas jawabannya. Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan kepada jamaah perempuan bagi yang ingin bertanya langsung kepada guru kita tercinta Buya Yahya. Cinta Buya Yahya dengan satu orang satu pertanyaan. Diawali salam dan salawat, kami persilahkan. Baik, selanjutnya kami bacakan pertanyaan yang datangnya dari media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Saya ingin bertanya tentang hukum membayar sejumlah uang saat mengajukan isbat nikah dini. Bukankah petugas pengadilan sudah mendapatkan gaji dari pemerintah? Apakah pembayaran tersebut memang termasuk dalam ketentuan resmi atau bagaimana pandangan syariat mengenai hal ini? Mohon penjelasannya, Buya. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada di instansi atau apapun kantor-kantor. Gini, kalau kita membayar seperti isbat nikah itu mungkin kalau memang dijelaskan ini pembayaran untuk menggantikan buku nikah dan seterusnya, ya sah-sah saja. Tapi kalau pembayaran untuk mereka yang sudah digaji, ini Anda membantu ketidakbaikan. Ini Anda membantu ketidakbaikan. Sehingga nanti untuk memperbesar nilai bayaran bisa saja dipersulit dulu. Akhirnya justru gara-gara kita suka membayar itu kita jadi dipersulit. Karena setelah dipersulit, pohon kelapa bergeser. Pohon kelapa yang ditanam orang bergeser ke tanah orang. Dan mereka sudah digaji kok. Betul, sudah digaji. Cuman kami tidak tahu. Bisa jadi itu adalah semacam ya sesuatu yang tidak benar atau memang benar. Tanyakan aja ini untuk apa. Karena kan mungkin ada sebagian kantor adalah untuk administrasi, penggantian kertas atau dan sebagainya. Kalau untuk itu tentu sah. Jika bukan untuk itu, hanya tambahan bagi orang-orang pekerja yang suka melakukan pungutan liar, maka itu haram dan Anda tidak boleh menolongnya. Tidak boleh membantu dalam kejahatan tersebut. Seperti itu. Semoga Allah menjauhkan daripada mengambil haknya orang lain dengan cara yang haram. Allah alam bisawab. Syukran Buya atas jawabannya. Baik, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Saya ingin bertanya mengenai penggunaan zakat mal. Apakah diperbolehkan jika saya menggunakan uang zakat mal untuk memberangkatkan saudara saya yang miskin untuk umroh? Mengingat ia memang termasuk golongan fakir miskin. Apakah hal ini sesuai dengan ketentuan syariat dalam pendistribusian zakat? Mohon penjelasannya, Buya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjahat zakat ada 3 loh ya. Pertama, orang tidak berhak nerima zakat, ngaku-ngaku berhak nerima zakat. Banyak ini. Kalau sudah nggak lagi pembagian zakat kayak orang kaya, sombong men. Handphonenya bagus-bagusan handphone, bagusan motor, tapi giliran pembagian zakat langsung jadi orang fakir. Nyungsep. Ini adalah orang yang nggak benar itu. Penjahat zakat yang pertama itu. Penjahat zakat yang kedua adalah orang kaya nggak membayar zakat. Penjahat-jahat yang ketiga adalah orang nggak ngerti ilmunya zakat, bagi-bagi zakat. Nah, termasuk yang Anda tanyakan ini bisa jadi masuk salah membagikan zakat. Jadi gini loh ya. Kalau yang membayar zakat adalah diri Anda sendiri, ketahuilah uang zakat bukan milik Anda. Hanya kebetulan dipegang oleh Anda. Itu miliknya fakir miskin. Anda tidak boleh ngatur uang mereka. Anda belikan sembako. Hari ini termasuk kami ingatkan kesalahan. Orang bayar zakat dengan sembako tidak diperkenankan. Anda berikan uangnya saja kepada mereka biar beli sendiri. Barangkali di rumah sudah lengkap sembakonya. Apalagi minyak gorengnya yang biasa beli murah. Anda membelikan mahal. Dia ngenes nanti. Itu bukan duit Anda. Hei orang kaya. Termasuk umroh bukan zakat. Anda kalau ingin memberikan hadiah kepada orang, jangan hadiah umroh. Kalau ingin memberikan satu hadiah kepada orang karyawan dan sebagainya, kami himbau lebih bagus adalah bukan umroh. Sebab bisa jadi dia umroh ngenes dia, rumah kontrakannya belum dibayar dia. Ibunya punya utang.
Mungkin dia punya utang. Yang pemberian biasa saja tidak harus disesuaikan dong. Apalagi zakat mau dijugan untuk mengumrohkan orang. Nggak boleh. Kalau pakai duit Anda sendiri boleh mengumrohkan orang. Tapi kalau zakat, tidak. Serahkan kepada dia. Serahkan kepada dia uang tersebut, zakat, karena dia fakir miskin, berhak menerima zakat. Sesuai dengan yang Anda inginkan, berapa Anda bagi berapa ke dia. Karena zakat Anda mungkin miliaran, Anda bagikan ke dia. Setelah itu mau umrah, terserah. Mungkin mau bayar utang atau buat modal. Jangan Anda mengatur. Mohon maaf ini, yang biasa membagi zakat dengan sembako, ingat. Anda salah. Bisa jadi tidak dianggap sah seperti tidak bayar zakat. Kadang dibelikan beras. Sampai dia ngenes, aku sudah punya beras tapi perlu lauk. Akhirnya berasnya dijual lagi dengan harga murah. Jadi itu bukan uang Anda. Anda tidak bisa mengatur uangnya orang. Itu uang orang, serahkan. Bismillah. Hei orang fakir, aku punya zakat untukmu, aku berikan 30 juta ini. Kalau pengen umroh, silahkan umroh. Mau sedekah, silahkan sedekah. Mau untuk orang sakit, mau bagi-bagi, terserah. Ini milikmu. Selesai. Kalau sudah ditangani orang fakir, mau diapakan, dibuat apa saja, terserah dia. Jadi, tidak dibenarkan kalau Anda ingin mengumrohkan dia dari duit zakatnya. Zakat yang mestinya Anda berikan kepada mereka. Berikan uang zakatnya, apakah mereka umroh atau tidak umroh. Bisa jadi bagi dia lebih bermanfaat untuk membayar sekolah anaknya daripada umroh. Karena dia fakir. Jadi ya, ini kadang-kadang ada orang niatnya benar tapi nggak pakai ilmu, bukan tambah mendapatkan pahala, malah dolim kepada hartanya fakir miskin. Ini hartanya fakir miskin. Bukan harta Anda, hanya Allah titipkan melalui Anda. Yang harta Anda adalah kekayaan Anda yang harus dizakati, zakatnya adalah milik orang fakir miskin. Serahkan, dan termasuk bayar utang pun nggak bisa main potong. Misal, Anda orang kaya, ada orang fakir pinjam uang kepada Anda. Lalu Anda main potong-potong, ya bayar zakat nggak sah zakat. Anda main potong, Pak, kamu punya utang kepada saya loh ya. Kamu 10 juta, sekarang aku mau bayar zakat, tak potongin ya, nggak sah. Serahkan dulu duitnya 10 juta kepada dia. Kalau mau untuk bayar zakat, bayar utang, suka-suka. Karena bisa jadi utang Anda ini termasuk yang tidak terlalu berat. Ada lagi lebih berat untuk dibayari. Untuk obat anaknya dan seterusnya. Maka nggak bisa main pangkas uang zakat, begitu tidak. Maka hati-hati urusan zakat. Zakat adalah amanat. Hei pengurus zakat, belajar ilmu bayar zakat. Bahkan kadang bukan saja pembagiannya, mengambil dari orang yang tidak boleh diambil zakatnya. Hari ini pengurus zakat juga tamak dengan orang kaya, dengan harta orang kaya. Sampai sekarang ada zakat, dapat selebaran, tidak tahu di mana itu, letaknya di mana kantornya, nggak tahu. Zakat orang jual aset suruh bayar zakat, aneh sekali. Orang jual aset suruh bayar zakat dari mana? Uang aset-asetnya dia, warisan dari mbahnya, dari bapaknya, dijual suruh bayar zakat. Jadi nggak boleh kita dolim pada orang kaya, nggak boleh dolim pada orang fakir, nggak boleh berbuat dolim, nggak boleh. Makanya semuanya dengan ilmu seperti itu. Wallah alam bisawab. Syukran Bu. Syukran Bu atas jawabannya. Baik, selanjutnya telah datang satu penelpon. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari kita bersalawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dengan siapa dan dari mana? Dengan hamba Allah dari Jambi, Ustadz. Baik, silakan Anda bisa bertanya langsung kepada guru kita tercinta, Buya Yahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, Buya. Beberapa bulan belakangan ini, suami saya itu was-was terus, Buya. Nah, was-was ini dikarenakan beliau ini mirip-miripin saya dengan ibunya. Tetapi suami saya lupa, Buya, mirip-miripin saya ini hanya perasaannya saja atau ngebatin dalam hati. Kemudian juga beliau lupa apakah mirip-miripannya ini dalam segi fisik atau sifat atau yang lainnya, Buya. Nah, bagaimana ya, Buya, cara menghilangkan was-wasnya? Apakah harus membayar kafarat, Buya? Baik, sederhana jawabannya, tapi harus didengar. Tidak usah tanya ke orang lain lagi. Kalau Anda sampaikan suami, kalau tidak mau dengar omongan Buya, ya sudah. Karena was-was itu kalau dituruti nggak ada ujungnya. Wong suami Anda juga tidak ingat, ngapain dipikirin? Berarti sudah nggak ada lihar di situ, selesai. Wong nggak ingat kayak apa ngomongnya, nyamakan diisi apa, nggak ingat, nggak yakin, wong asal. Jadi tidak usah dipikirin, sudah. Anda mikirin tambah stres nanti. Katakan pada suami Anda, jangan mikirin. Suruh mikirin bahasa Anda adalah istri tercintanya, selesai. Jangan mikir yang aneh-aneh. Bahkan di saat ingin memikirkan tentang itu, tentang masalah menyerupakan, tepis, buang jauh-jauh. Oh, nggak ingat sama sekali, nggak ingat. Bagaimana? Nggak ingat kok langsung jadi tihar, nggak ada. Jadi tidak usah kepikiran ke sana, insya Allah. Apalagi punya suami Anda punya alamat penyakit was-was, was. Tidak usah dituruti. Indah
indahlah dalam rumah tangga. Anda istrinya bilang sama suami, biar sudahlah, fokus pada istri, jangan mikir yang aneh-aneh. Itu saja. Nggak usah kena was-was. Kalau kena was-was itu efeknya banyak. Mohon maaf karena merasa ini haram, nanti hubungan suami istri juga tidak indah, macam-macam sebab. Penyakit was-was itu adalah penyakit yang membahayakan, jangan dianggap sepele. Was-was dari ibadah, was-was urusan keyakinan, was-was termasuk urusan begini ini. Dan nanti efeknya kepada masalah lain, objeknya berbeda. Selagi ada was-was, hari ini adalah urusan masalah zihar, besok masalah cerai, besok masalah apa lagi, terus berkembang. Maka kemudian yang kedua adalah, jika terbukti suami Anda adalah memang punya penyakit was-was kayak begini, harus pergi ke ahlinya untuk dibimbing untuk bisa menyembuhkan penyakitnya. Datang ke psikolog yang ada di sana agar dibimbing, kemudian setelah itu ngikuti petunjuk-petunjuknya sampai hilang penyakit tersebut. Wallahu a'lam bishawab.